Bunda Panda, apa kabarnya? Jangan di skip videonya ya Bunda Panda, karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting untuk perkembangan buah hati kita. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Bunda Panda di rumah. Menurut Bunda Panda, penting gak sih buah hati kita ini masuk ke PAUD? PAUD adalah pendidikan anak usia dini. Kasih pendapat Bunda Panda di kolom komentar ya. Jika Bunda Panda setuju bahwa buah hati kita perlu untuk masuk PAUD, alasannya apa? Dan sebaliknya ya Bunda Panda, jika Bunda Panda tidak setuju buah hati kita masuk PAUD, alasannya apa? Silahkan ditulis di kolom komentar Bunda Panda. Nah, untuk saya pribadi Bunda Panda, awalnya saya berpikir saya sangat tidak setuju jika buah hati saya harus sekolah sebelum waktunya. Menurut saya, buah hati kita di usia dini itu alangkah lebih baiknya masih masa-masanya untuk bermain, baik bermain dengan teman-teman ataupun bermain dengan keluarga. Jadi menurut saya belum pas kalau buah hati kita harus masuk PAUD. Menurut saya juga pendidikan itu dimulai dari keluarga, pendidikan untuk usia dini. Misalnya belajar bersama keluarga, bermain bersama keluarga, mengenal warna, berhitung, itu dari keluarga. Dan menurut saya saat itu saya berpikir alangkah lebih baiknya jika buah hati saya itu tidak dimasukkan ke PAUD atau tidak ikut PAUD. Pada saat itu juga saya berpikir dan saya bersama suami udah merasa bangga karena kami sering banyak meluangkan waktu untuk buah hati kami, dimana saat usia 1 tahun lebih, saat itu hampir menginjak usia 1,5 tahunan. Buah hati kami sudah pintar bernyanyi walaupun belum jelas suaranya. Terus menuju ke 2 tahun, dari lagu-lagu, dari Burung Kakak Tua, bahkan beberapa lagu sudah dia hafal. Kemudian dari berhitung 1 sampai 10 di usia 2 tahunnya dia juga sudah hafal. Berhitung memakai bahasa Inggris dari 1 sampai 10 itu juga sudah hafal. Kemudian menyebutkan nama-nama binatang, terus suara-suara binatang itu juga sudah hafal, baik nama binatang bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu juga sudah hafal. Saat itu Bunda, saat itu saya berpikir bahwa saya dan suami bisa menyiapkan pendidikan dari keluarga, dari hal-hal sepele seperti itu, agar si anak kelak ketika mulai masuk TK ataupun saat SD dia sudah punya banyak ilmu, sudah punya banyak bekal. Dan saya waktu itu merasa bangga sekali, anak saya sudah bisa ini, sudah bisa itu, sudah pinter ini, sudah pinter itu. Itu yang saya rasakan waktu itu. Hingga di suatu hari anak saya bilang ke saya, "Mami, saya pengen sekolah." Karena waktu itu sempat melihat kartun Omar Hana yang ada di TV, dan saat itu anak kami terinspirasi di mana di kartun itu diceritakan bahwa Omar dan Hana itu sekolah atau Upin Ipin. Nah, Upin Ipin itu kan juga mengalami masa sekolah. Saat itu celetuk anak kami bilang, "Mami, Papi, saya pengen sekolah." Hingga saya diskusikan bersama suami keinginan anak kami tersebut, karena tidak 1-2 kali dia meminta pengen sekolah. Saat itu kami berdiskusi, kita masih sependapat bahwa aduh kok kayaknya sayang banget ya harus masuk terlalu dini, harus belajar terlalu dini. Takutnya besok kedepannya kalau sudah besar malah bosan dengan sekolah karena udah terlalu dini dia sekolahnya. Udah pikirannya saya udah macam-macam, udah takut ini takut itu. Terus ada lagi yang
paling saya takutin. Saya mungkin adalah seorang ibu yang terlalu overprotective. Jadi bayangan-bayangan saya itu udah terlalu bayangan-bayangan saya itu udah terlalu yang apa ya bunda ya. Jadi saya takut nanti kalau anak jatuh gimana, takut nanti kalau dipukul temannya gimana, takut kalau nanti didorong temannya bagaimana, kalau mungkin nggak ya anak saya sudah bisa membela diri atau belum. Hal-hal seperti itu muncul di benak saya dan masih bersikukuh untuk tidak menyekolahkan atau tidak masuk PAUD. Hingga berjalannya waktu, anak kami terus merengek, pengen sekolah, dan di titik itu kami mencoba mencari atau survei ke beberapa PAUD yang ada di daerah kami, hingga kami menemukan salah satu PAUD yang cocok untuk anak kami. Di situ sebenarnya dari hati antara yakin dan gak yakin gitu. Bukan gak yakin dengan sekolahnya, bukan, tapi gak yakin melepas anak kami yang kami merasa aduh buah hati kami masih kecil, dan yaitu bayangan kekhawatiran itu ada, seperti aduh nanti kau jatuh gimana, aduh. Nah ternyata ketika ikut PAUD dan ikut full day itu kan ada sesi mandi juga. Nah sesi mandi juga saya juga sempat kepikiran, bisa nggak ya buah hati kami, karena biasanya di rumah dibiasain pakai air hangat. Nah kalau misalnya di sekolahan itu dengan air keran, bukan dengan air hangat, seperti itu, semua sama disamaratakan. Fix akhirnya karena anak kami dengan sangat gembira ketemu teman-teman, terus bermain di sana, melihat keceriaannya buah hati kami, hingga akhirnya ya sudah kita putuskan, oke, kita masukkan buah hati kami ke PAUD. Walaupun sebenarnya di hati saya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya sangat tidak setuju ketika terlalu dini masuk sekolah. Dari hari ke hari saya lihat perkembangan buah hati saya. Dari hari ke hari pun saya memperoleh informasi dari wali kelas ataupun guru pembimbingnya, dari perkembangan segala sesuatu yang ada pada buah hati kami. Di saat itulah semua pendapat saya dan pemikiran saya selama ini terpatahkan, terbantahkan. Kenapa? Karena ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita temukan di dalam keluarga. Maksudnya ada hal-hal baru atau ada hal-hal pendidikan yang penting yang bisa kita dapatkan dari si anak sekolah PAUD gitu. Walaupun waktu itu saya merasa anak saya sudah pintar, ABCD pintar, berhitung pintar, nyanyi pintar, beberapa doa mau tidur, doa mau makan, dan beberapa doa yang lain pintar, bahasa Inggris pintar. Tapi ternyata ada hal-hal lain juga yang dimana anak kami belum bisa. Salah satunya misalnya berbagi mainan, karena di rumah biasanya kita membelikan mainan ya memang khusus untuk anak kita, tapi jika di sekolah PAUD itu kita membiasakan si anak apapun jenis mainannya bahwa itu adalah milik sekolah, sehingga belajar berbagi bersama teman-teman. Dari situ awal-awal anak kami masih ini mainanku, kalau sudah dia pegang ini mainanku, dan gak boleh berbagi. Tapi disitulah dia mulai belajar berbagi, hingga akhirnya dia mengerti bahwa berbagi itu indah. Ada contoh lain lagi, misalnya di rumah ketika anak kami habis mainan berserakan, kita membantu merapikan. Dia habis mainan ini ditinggalkan, ganti mainan itu ditinggalkan, tapi tidak jika di sekolah. Ketika di sekolah, anak diwajibkan silahkan pilih mainan yang mereka suka. Nah, di situ anak diwajibkan ketika ingin berganti mainan, maka anak tersebut wajib merapikan
clean up mainan tersebut, mainan yang tadi sedang dimainkannya, baru boleh ganti mainan yang berikutnya. Nah, di sini buah hati kami pun mulai belajar. Jadi dia di rumah pun akhirnya berlaku sama. Ketika dia sudah menyelesaikan mainan, tidak ada kata langsung ditinggalkan, tapi dibereskan, baru boleh ambil mainan yang lainnya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya sebenarnya yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu di video ini Bunda Panda. Ada juga teman buah hati kami dimana akhirnya yang kebiasaan di rumah itu pipis berdiri di PAUD, akhirnya dia bisa pipis jongkok. Terus kemudian tata cara pipis atau buang air kecil yang betul seperti apa, terus kemudian cara memakai baju, melepaskan baju itu seperti apa. Dan itu sangat terbawa ketika buah hati kami pulang. Dia dengan bangga kalau di sekolah sudah diajarkan ini itu, dan dia bisa mencontoh apa yang sudah diajarkan di sekolah, sehingga membawa dampak positif juga ke keluarga. Nah, Bunda Panda, dari sharing di video ini, saya pengen sekali mendengar pendapat Bunda Panda. Kalau menurut Bunda Panda pribadi, bagusnya tetap dimasukkan PAUD atau biarkan buah hati kita ada di rumah hingga masanya memang waktunya untuk sekolah, TK, SD, SMP, dan seterusnya. Tulis di kolom komentar ya Bunda, agar kita bisa sama-sama berbagi ilmu. Di sini mungkin saya juga masih banyak kekurangannya, sehingga saya pun juga masih butuh ilmu dari Bunda Panda yang mungkin di sini Bunda Panda lebih mengerti tentang perkembangan buah hati. Terima kasih Bunda Panda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Bunda Panda.